Perkenalkan, nama saya Ikhlas Amalia Khair, NIM 184. Di sini saya akan mereview buku Milan Kundera 2002. Dalam bukunya itu terdapat satu poin mengenai konsultasi di bidang e-bisnis. Adapun konsultasi di bidang e-bisnis ini cakupannya sangat luas, mulai dari perencanaan strategi, pemasaran, pengembangan teknologi informasi, terus pengolahan SDA, dan segala macam atau apapun yang masih berhubungan dengan bisnis. Terdapat 3 istilah dalam poin ini. Yang pertama yaitu ada .com. .com ini sudah sangat terkenal sekali, dan .com ini merupakan bisnis dalam internet untuk membentuk pasar dan proses bisnis. Contohnya seperti Amazon.com, di mana Amazon.com itu mampu membentuk kembali pasar retail buku. Yang kedua yaitu ada Bata dan Klik, di mana Bata dan Klik ini menggunakan IT untuk mengubah proses bisnis dan memungkinkan konsumen itu berhubungan langsung dengan perusahaan melalui internet. Yang ketiga yaitu ada Bata dan Mortir, di mana perusahaan yang sudah memiliki situs web statis tanpa transaksi komersial, dan Bata dan Mortir ini hanya menggunakan email untuk komunikasi internalnya. Terdapat 4 bidang konsultasi e-bisnis jika dilihat dari tampilan fungsionalnya. Yang pertama yaitu perencanaan strategi, yang kedua yaitu desain antarmuka kreatif, yang ketiga yaitu penyebaran teknologi, dan yang keempat yaitu dorongan atau dukungan implementasi organisasi. Dalam implementasi di lingkungan Bata dan Klik, keberhasilan itu dapat dilihat dari strateginya, terus dari desain situs webnya, dan dari pemilihan teknologi yang digunakan. Konsultasi e-bisnis dalam organisasi Bata dan Klik dan Bata dan Mortir, baik dalam organisasi bisnis maupun pemerintahan, itu dibagi menjadi 2 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif eksternal atau konektivitas rantai nilai, dan yang kedua yaitu perspektif internal atau proses internal. Adapun perspektif eksternal atau konektivitas rantai nilai itu mencakup, yang pertama itu ada strategi. Yang pertama strategi itu dimana menstrategikan supaya bisnis ini tuh dapat berkembang terus menerus atau berkelanjutan sampai nanti. Terus yang kedua itu ada model bisnis baru, dimana maksudnya itu model atau bisnis apa sih yang bisa dikembangkan dengan internet atau digitasi. Maksudnya digitasi yaitu bisnis itu dapat ditransfer dan disimpan di dalam komputer. Terus yang ketiga itu ada integrasi rantai pasok, terus ada platform IT, terus ada merger dan akuisisi, terus ada integrasi ERP, terus yang terakhir itu ada aliansi dan kemitraan. Adapun perspektif internal atau proses internal itu meliputi yang pertama yaitu infrastruktur teknologi informasi, yang kedua yaitu keuangan dan administrasi, di mana keuangan dan administrasi ini dapat dijangkau secara online atau dengan internet walaupun jaraknya itu jauh. Terus yang ketiga yaitu ada otomasi tenaga kerja, di mana konsultan di bidang ini tuh seputar pengolahan sumber daya penjualan, terus sistem yang digunakan untuk penjualan yang efektif tuh apa, kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada pengelolaan hubungan pelanggan, di mana dengan majunya teknologi ini itu tuh diharapkan pelanggan itu dapat atau konsumen itu dapat berhubungan dengan perusahaan melalui berbagai saluran media, baik itu kalau sekarang tuh seperti WhatsApp, seperti Instagram dan lain. Terus selanjutnya itu ada segmentasi, pemasaran, dan bauran saluran, di mana dengan adanya teknologi ini tuh kemajuan teknologi ini diharapkan ketiga itu tuh dapat diakses secara online dan pasarnya itu jadi semakin luas. Dengan dia secara online juga itu tuh dapat dapat mengurangi atau meminimalisir biaya-biaya perusahaan. Terus yang terakhir itu ada sebelumnya ada organisasi pembelian, dan yang terakhir itu ada
proses HRM online, di mana proses HRM online itu dilakukan dari awal sampai akhirnya itu dilakukan secara online, di mana pemasangan iklannya itu bukan lagi menggunakan brosur tapi sudah dipasang di media-media. Terus pelatihannya itu juga dilakukan secara online, di mana pelatihan dilakukan secara online itu dapat menghemat biaya perusahaan atau menghemat pengeluaran perusahaan. Adapun konsultasi e-bisnis dalam organisasi.com itu yang pertama meliputi pendanaan, di mana eh, men- eh, mereka itu mencari konsultan terkait masalah bagaimana proses awal untuk memulai usaha, terus dananya atau penggalangan dana itu dapat dari mana, karena kebanyakan dari mereka itu yang organisasi.com ini mereka hanya memiliki ide tetapi tidak memiliki cukup uang untuk memulai bisnisnya ini, sehingga diperlukan konsultan di dalam penggalangan dana ini. Terus selanjutnya itu ada platform dan infrastruktur teknologi informasi. Terus ada juga manajemen keuangan, di mana penyedia keuangan ini cenderung meminta kepada direktur keuangan yang sudah ahli, yang sudah profesional, yang sudah berpengalaman di bidangnya untuk ikut bergabung di dalam tim manajemennya. Terus selanjutnya itu ada pemasaran, di mana pemasaran dalam .com ini mereka saluran pemasarannya itu mengandalkan internet dan apa namanya, dan keuntungannya itu didapat, keuntungan atau pendapatannya itu, sumber pendapatannya didapatkan dari iklan yang mereka pasang di internet. Terus terakhir yaitu fungsi SDM. Berikut adalah hasil review yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.